Ulama merupakan pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam, baik dari sisi keagamaan maupun sosial dan kemasyarakatan. Sejarah ulama terdahulu merupakan bukti mengapa ada ulama pada zaman sekarang. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, bahwa sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Eksistensi ulama terdahulu membuktikan banyaknya ulama besar Indonesia. Bahkan di antara beliau-beliau dikenal umat Islam dunia. Berikut 5 ulama karismatik yang dikenal dunia. Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan merupakan pendiri Nahdlatul Wathon, organisasi massa Islam terbesar di provinsi tersebut. Beliau dilahirkan di Kampung Permi, Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Rabiul Awal 1316 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 1898 Masehi dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Majid yang lebih akrab dipanggil Guru Mukminah atau Guru Minah dengan seorang wanita solihah bernama Hajjah Halimah As-Sa'diyah. Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid menyelesaikan studi di Madrasah Asy-Syaulatiyah pada tanggal 20 Zulhijjah 1353 Hijriah dengan predikat mumtaz atau summa cum laude. Predikat istimewa ini disertai pula dengan perlakuan istimewa dari Madrasah Asy-Syaulatiyah. Ijazahnya ditulis langsung oleh ahli khat atau kaligrafi terkenal di Mekah, yaitu Al-Khattat Asy-Syaikh Dawud Ar-Rumani atas usul dari Direktur Madrasah Asy-Syaulatiyah. Madrasah Asy-Syaulatiyah merupakan madrasah yang sangat legendaris. Gaungnya telah menggema di seluruh dunia dan telah menghasilkan banyak ulama-ulama besar dunia. Beliau juga banyak mendirikan madrasah, pesantren, bahkan universitas. Salah satunya adalah Universitas Hamzah Wadi yang sekaligus sebagai rektornya. Beliau juga menunjukkan eksistensi karyanya dalam bentuk buku. Salah satunya adalah Sulam Al-Hijaz Syarah Safinah An-Najah. Beliau wafat pada hari Selasa 21 Oktober 1997 Masehi atau 18 Jumadil Akhir 1418 Hijriah di usia 99 tahun menurut kalender Masehi atau usia 102 tahun menurut kalender Hijriah. Sang ulama karismatik ini berpulang ke rahmatullah sekitar pukul 19.53 waktu Indonesia Tengah di kediaman beliau di Desa Pancor, Lombok Timur. 3 warisan beliau adalah ribuan ulama, puluhan ribu santri, dan sekitar 1.000 lebih kelembagaan Nahdlatul Wathon yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani lahir di Kuala, Sulawesi Selatan 3 Juli 1626 dan meninggal di Cape Town, Afrika Selatan 23 Mei 1699 pada umur 72 tahun. Beliau digelari Tuanta Salamakari Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dengan Aminah. Ketika lahir beliau dinamakan Muhammad Yusuf, suatu nama yang diberikan oleh Sultan Alauddin yang merupakan penguasa Goa pertama yang muslim dari tahun 1593 dan wafat 15 Juni 1639. Sultan Alauddin merupakan kerabat ibu Syekh Yusuf. Syekh Yusuf sempat mencari ilmu ke Yaman, berguru pada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Baqi, dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barokat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalwati Al-Quraisy. Saat diasingkan di Sri Lanka, melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara, sehingga akhirnya oleh Belanda ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh, yaitu Afrika Selatan pada bulan Juli 1693. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Ketika ia wafat pada tanggal 23 Mei 1699, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra terbaik Afrika. Syekh Yusuf juga dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto pada tanggal 7 Agustus 1995. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi. Syekh Sulaiman merupakan seangkatan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau lahir di Candan, Sumatera Barat pada tahun 1871. Syekh Sulaiman menuntut ilmu agama di Mekah dan antara lain berguru pada ulama Minang yang tinggal di Tanah Suci yang bernama Syekh Ahmad Khotib Abdul Latif Al-Minangkabawi. Sekembalinya ke tanah air, beliau menyebarkan ajaran Islam dengan sistem lesehan atau duduk bersila. Baru pada tahun 1928, Al-Minangkabawi menggunakan bangku. Pada tahun 1928 juga, Al-Minangkabawi bersama Syekh Abbas Ladang Lawas dan Syekh Muhammad Jamil Jahu menggagas berdirinya organisasi yang sempat menjadi partai politik, yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau yang disebut PERTI. Syekh Muhammad Khalil Al-Maduri. Beliau lahir pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 atau 27 Januari 1820 di Bangkalan, Madura. Al-Maduri berasal dari keluarga ulama. Ia sempat berguru kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur. Al-Maduri semasa mudanya berhasil menghafal Al-Quran. Bahkan beliau juga mampu menguasai qiraah sab'ah atau 7 cara membaca Al-Quran.
Tahun 1859, Al-Maduri menuju ke Mekah. Ia bersahabat dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekembalinya ke tanah air, Al-Maduri mendirikan pondok pesantren di daerah Cingkebuan, 1 km dari tanah kelahirannya. Pada masa penjajahan Belanda, ia sudah sepuh dan tak lagi mampu terlibat langsung dalam kontak fisik. Namun ia sangat aktif menumbuhkan sikap perlawanan kepada para pemuda di pondok pesantrennya. Akibatnya, Al-Maduri ditahan Belanda karena dituduh melindungi para pemberontak. Muhammad Khalil Al-Maduri wafat pada usia 106 tahun pada tanggal 29 Ramadan 1341 atau 14 Mei 1923. Semasa hidupnya, ia telah membina kader-kader ulama untuk generasi setelahnya, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di Lauk Gabang 17 Maret 1710 dan meninggal di kota Dalambagar 3 Oktober 1812 pada umur 102 tahun. Beliau adalah ulama fikih madhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau mendapat julukan Anumerta Datuk Lampayan. Beberapa penulis biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, antara lain Mufti Kerajaan Indragiri Abdurrahman Shiddiq, berpendapat bahwa ia adalah keturunan Alawiyin melalui jalur Sultan Abdul Rashid Mindanao. Setelah kurang lebih 35 tahun menuntut ilmu di Mekah dan Madinah dengan gurunya yang terkenal yaitu Syekh Muhammad Arsyad, timbullah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan kepada guru mereka, Syekh menyarankan agar keempat muridnya ini untuk berpulang ke Jawa agar berdakwah di negerinya masing-masing. Sekembalinya ke kampung halaman, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuka tempat pengajian atau pesantren yang bernama Dalambagar, yang kemudian menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama Islam. Salah satu kitab beliau yang terkenal adalah Kitab Sabilul Muhtadin, yang merupakan kitab hukum fikih di seluruh kerajaan Banjar dan kemudian menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan dijadikan kitab rujukan di Asia Tenggara dan juga dijadikan sebagai dasar negara Brunei Darussalam. Demikian ulama yang dikenal hebat di mata dunia. Namun sayangnya orang Indonesia sendiri belum banyak yang mengetahui. Oleh karena itu, saatnya kita harus mulai mengingat kembali sejarah. Jangan lupa bagikan video ini kepada semua orang jika dirasa bermanfaat, dan ikuti terus video-video kami, dan terima kasih.